Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancang bangun sistem informasi FCW Dance. Nah, FCW Dance sendiri adalah singkatan dari Framework Coordinator Web Data Nasabah yang disusun oleh kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Erviana Stiani dengan NIM 20.01550018 sebagai ketua, dan anggota saya Muhammad Rafi Haidar Arsyad dengan NIM 20.01550034, dan berikutnya ada Rifki Husain dengan NIM 20.01550039, dan yang terakhir adalah Genoveva Andrastea dengan NIM 20.01550020. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang analisis kebutuhan sistem FCW Dance. Pertama kita akan membahas analisa kebutuhan FCW Dance. Nah, sehubung dengan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan bagian dari sistem perbankan yang berada di bawah naungan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut OJK. BPR sendiri berfungsi melakukan usaha penghimpunan dan penyaluran dana untuk masyarakat, di mana yang menjadi sasaran utama BPR yaitu melayani kebutuhan finansial petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Karena sasaran ini belum terjangkau oleh bank umum, dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, dan pemerataan pendapatan sebagai bagian dari sistem perbankan yang bernaung di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, BPR juga harus sehat sehingga bisa berkontribusi secara maksimal dalam menggerakkan perekonomian secara keseluruhan. Berikut fakta yang ada di lapangan saat ini. Masih banyak BPR yang tidak menerapkan sistem informasi secara keseluruhan, seperti pada BPR yang saya jadikan studi kasus dalam tugas akhir ini. BPR Mitra Harmoni salah satu BPR yang belum menerapkan sistem informasi secara keseluruhan tentang pengajuan kredit atau pinjaman, penyetoran tabungan atau simpanan, pendaftaran nasabah untuk membuat tabungan, penarikan tabungan, dan hasil laporannya, di mana BPR tersebut memberikan suatu informasi masih kurang efektif dan data yang dihasilkan kurang akurat. Dengan melihat kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa membuat sebuah software aplikasi dengan menggunakan program Framework Coordinator untuk mengangkat masalah ini sebagai tugas akhir kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Data Nasabah Berbasis Web Menggunakan Framework Coordinator. Berikutnya akan disampaikan rekan saya. Use case diagram. Di sini ada use case diagram, ada admin, ada beberapa atribut yaitu login, kemudian halaman utama profil admin, pendaftaran nasabah, informasi simpanan, informasi nasabah atau laporan kredit dan simpanan, cetak data, laporan kredit dan simpanan, pengajuan kredit baru, kemudian ada logout. Selanjutnya ada activity diagram. Untuk diagram activity dimulai dengan login, dilanjut dengan menu utama, admin, kemudian ada pendaftaran nasabah baru, informasi simpanan, informasi nasabah, pengajuan kredit baru, laporan kredit, kemudian ada logout. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Jadi di dalam kelas diagram ada admin yang berisi ID admin, username, password, dan nama. Lalu ada menu yang berisi ID menu, ID parent, menu, URL rute, konten, posisi, dan custom field. Lalu ada produk yang berisi ID produk, dan ST. Lalu ada nasabah yang berisi ID nasabah, nomor identitas, ID member, ID produk, nomor rekening, nama, email, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, JK, tanggal bergabung, gambar, password, dan STTS, kode aktivasi, kode forget. Lalu ada kredit, ID member, ID nasabah, tanggal kredit, jumlah, ID waktu, tanggal ACC, jenis, status.
Lalu ada jaminan yang berisi ID jaminan, ID kredit, jenis jaminan, nama pemilik, alamat pemilik, dan keterangan. Lalu ada jangka waktu yang berisi ID waktu, jangka waktu, keterangan, dan status. Lalu ada simpanan yang berisi ID simpanan, ID nasabah, tanggal simpanan, jumlah, keterangan, jenis, status. Lalu yang terakhir ada member yang berisi ID member, nama, email, alamat, nomor telepon, nomor HP, JK, tanggal bergabung, gambar, password, STTS, kode aktivasi, kode forget, dan role. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang rancangan desain user interface dari aplikasi rekayasa perangkat lunak data nasabah yang telah kami buat. Dari bagian atas ini ada judul dari sebuah aplikasi rekayasa perangkat lunak. Pada bagian bawahnya, provide convenant ini digunakan untuk memberikan kata-kata terkait aplikasi tersebut. Selanjutnya, pada bagian get start ini digunakan untuk login masuk pengguna yang telah terdaftar. Untuk pengguna aplikasi data nasabah yang belum memiliki akun bisa menggunakan fitur register now. Selanjutnya, ini merupakan tampilan register atau pendaftaran sign up. Pada bagian atas terdapat fitur login petugas. Selanjutnya, pada bagian bawah ini, sign up ini digunakan untuk melakukan pendaftaran pengguna layanan aplikasi baru. Dalam hal ini, pengguna bisa memasukkan alamat email, password, beserta pengulangan password. Untuk memberikan kemudahan juga, kami telah memberikan fitur mendaftar menggunakan akun Google ataupun akun Facebook. Nah, bagi pengguna yang telah memiliki akun tetapi lupa dengan kata sandi bisa menggunakan fitur forget your password. Klik di sini. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari petugas. Pada bagian atas ini terdapat 4 fitur. Yang pertama ada beranda atau home. Yang kedua data nasabah untuk memunculkan data nasabah yang telah terdaftar. Yang ketiga ada sign out untuk keluar dari aplikasi. Yang keempat ada dashboard. Segala menu ada di sini. Pada bagian bawahnya ada profil petugas. Di sini petugas bisa melakukan penggantian foto, update foto. Pada bagian bawah terdapat nama, email, alamat, nomor telepon, HP, jenis kelamin, bergabung. Kemudian pada bagian bawah terdapat fitur nasabah baru, informasi simpanan, dan bisa mengajukan kredit baru, dan laporan kredit. Berikutnya merupakan rancangan desain tabungan input tabungan nasabah. Pada bagian atas ini terdapat 4 fitur. Yang pertama beranda, data nasabah, sign out, dashboard. Nah, pada bagian bawah ini kita menyediakan form kredit untuk mengajukan kredit. Yang pertama akan mengisi ID member, yang kedua nasabah, yang ketiga jumlah, yang keempat jangka waktu pinjam. Kemudian untuk memberikan jaminan kepada layanan aplikasi juga menyediakan fitur form jaminan bagi pengguna yang akan mengajukan kredit pinjaman. Ini terdiri dari jenis kelamin, nama pemilik, alamat pemilik, keterangan. Kalau sudah mengisi seluruh formulir, maka pengguna dapat melakukan next atau simpan.
Selanjutnya masih di rancangan desain user interface input tabungan nasabah, pengguna wajib melampirkan beberapa dokumen sebagai jaminan. Yang pertama ada fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, fotokopi rekening listrik, fotokopi surat jaminan. Selain itu juga pengguna wajib melakukan simpan data agar datanya tidak hilang. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari rancangan user interface member nasabah atau nasabah baru. Di sini kami memberikan formulir berupa ID nasabah, nomor identitas, produk, nomor rekening, nama, email, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan ID nasabah. Setelah mengisi seluruh formulir ini, pengguna atau member dapat melakukan simpan data. Selanjutnya, berikut ini adalah rancangan user interface input kredit dan simpanan atau laporan kredit simpanan. Pada bagian bawah ini terdapat fitur search yang digunakan untuk mencari laporan kredit simpanan yang telah terdaftar di database perusahaan. Pada bagian bawah ini, petugas harus melakukan isi ID tabungan, rekening, nama nasabah, tempat tanggal lahir, status, registrasi, tambah atau hapus. Pada bagian bawah ini, kita menyediakan fitur home, notifikasi, task atau tugas, dan user atau profil. Berikutnya, terdapat desain rancangan user interface form input tabungan nasabah. Di sini kita menyediakan formulir berupa ID nasabah, jumlah, jenis, keterangan. Setelah mengisi seluruh data ini, maka kita akan melakukan simpan data. Pada bagian bawah, seperti yang telah dijelaskan tadi, kita ada fitur home, notifikasi, task yang berisi seluruh tugas, dan user atau profile. Selanjutnya, ini merupakan tampilan indeks nasabah. Di sini nasabah harus mengisikan nama, nomor rekening, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan registrasi. Selanjutnya, pada bagian ini nasabah harus mengisikan seluruh tabungan yang ada. Di sini kami menyediakan fitur nomor rekening, ID nasabah, nama, total setoran, total penarikan, dan yang terakhir ada saldo. Masih dengan semua tabungan, di sini nasabah harus mengisi ID simpan, tanggal, nominal, keterangan, dan aksi. Pada bagian bawah ini kami memberikan 4 fitur yang bisa digunakan untuk nasabah. Yang pertama, kembali untuk melihat apakah data sudah diisi dengan benar atau salah. Yang kedua, ada pengajuan peminjaman kredit bagi nasabah. Yang ketiga, ada nominal. Yang keempat, ada terbilang. Setelah melakukan isi seluruh tabungan atau semua tabungan, nasabah wajib melakukan cetak data. Selanjutnya, ini merupakan rancangan user interface data pengajuan kredit. Pada bagian ini, kami menyediakan formulir mulai dari nasabah, pengajuan, jumlah, tanggal ACC, tujuan, jangka waktu pinjaman kredit, status, ACC atau batal sebagai aksi. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya dan teman-teman. Apabila ada saran, boleh dimasukkan di kolom komentar dan jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.